what's up everybody? Balik lagi dengan Michael Jasin di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Sekarang kita akan bikin kopi sambil ngebandingin dua dripper yang serupa tapi nggak sama. Jadi ini adalah April dripper, yang satu plastik, yang satu apa ya ini, kaca borosilicate. Jadi yang buat sama April Roastery or April Coffee Roasters. Ya gitulah pokoknya, Patrick Roth. Terus manufacturernya Suji di Bandung. Jadi secara geometri sih kayaknya mirip ya. Ini juga baru pertama kali gue lihat yang plastik. Secara ini sih kalau size kayaknya sama. Tapi bawahnya itu agak beda. Jadi kalau mungkin kelihatan di sini, itu dia kan ada kakinya nih. Kakinya yang di plastik itu jauh lebih naik dibandingkan dengan yang glass. Jadi mungkin efeknya yang ini akan ngalirnya lebih cepat ya kalau secara logika sih gitu, karena dudukannya lebih naik, bawahnya lebih ada gap, jadi turunnya mestinya lebih cepat. Jadi kan, I don't know. Terus kalau yang glass ada dudukan plastiknya nih, supaya nggak goyang-goyang. Kalau yang plastik dia udah langsung nyambung sini. Ukuran lubangnya sih sama persis ukuran lubangnya. Jadi secara geometri sama. Terus secara groove di sini nih, kulirnya juga kalau dari feeling aja sama ya, nggak pakai diukur-ukur. Oke, sekarang kita akan coba brew. Panasin air. Menggunakan kopi apa nih? Mandela dari Grandmother Roastery di Dubai. Mandela itu kalau yang belum tahu, dia adalah apa ya bilangnya, hybrid varietas cultivar, mungkin cultivar karena natural. Jadi si Mandela ini adalah cross antara Caturra dan Hybride de Timor. Jadi sebenarnya Catimor, atau kalau di Indonesia banyak kayak Kartika, Kopiol, itu mirip-mirip. Tapi dari situ dia di cross lagi dengan Ethiopian varieties, jadi kayak Sudan Rume, Vilas Archi. Jadi rasanya nggak sepahit Catimor biasa, atau kafeinnya nggak sebanyak Catimor biasa, tapi tetap ada resistant to leaf rust-nya. Jadi dia lumayan tahan penyakit, terus rasanya juga lumayan asik. Terus tahun kemarin di WBC Milan dipakai sama championnya UAE, Mikaela namanya, dia pakai ini masuk semifinal. Beda tempat sih, tapi sama yang buat Cafe Granha juga. Yang ini kebetulan prosesnya natural anaerobic. Kemarin si Mikaela pakainya yang XO. Ya, mirip sih sebenarnya, tapi kayaknya ini beda loh. Oke. Kita coba 20 gram. Kita rinse dulu paper filternya. Ini pakai Kalita paper yang 185 ini ya, atau 155. Pokoknya yang agak gede. Oke, ambil yang satu lagi. Kita akan grind kopinya lumayan kasar. Di sini ukurannya 10. Oke. Nice. Kayak apa ya bunyinya? Coconut, melon, strawberry milk.
Nice. Coba kita pakai yang gelas dulu. Kita akan buat 20 gram masuknya. Habis itu kita akan pakai kali 14, jadi 280. Bikin sarang burung. Airnya 90 derajat. Kita akan mulai blooming 2 kali lipat. Terus kita akan coba bloom 30 detik. Habis itu pulse pour 2 kali. Jadi 40, 120, 120. Jadi totalnya 280. Habis itu kita akan lakuin resep yang sama persis di yang plastik. Akan nuangnya zigzag kayak biasa. Sampai di 110 kita akan tuang lagi. Oke, selesai nuang di 130, kita akan aduk 1, 2, 3, 4, 5. Sambil kita nyiapin yang kedua. Oke, dia di 210 udah kelar. Terus di 220 dia sudah nggak terlalu drip lagi, jadi kita akan angkat. 210 sama 220 ya, diingetin. Oke, kita akan grind. Sambil nunggu airnya panas, kita ngapain ya? Mungkin ngobrolin ininya kali ya, fitnya. Kalau secara fit sih oke-oke aja ya pakai Kalita Wave 185 ini. Bawahnya agak kelipet dikit, which is fine. Tapi kalau yang super perfectionist biasanya agak ngeliat ini agak gatel gitu ya, karena pengen extractionnya perfect. Mungkin juga tadi naruhnya agak kurang rapi, tapi in general a good fit lah. Terus yang ini material plastiknya lumayan ringan. Kalau buat travel sih yang jelas ini jauh lebih durable ya. Jadi kalau sering traveling, masukin koper, masukin tas, lempar sana sini, banting sama sini, nggak segampang itu untuk pecah atau mungkin chip kayak yang gelas atau keramik gitu ya. Jadi lebih durable. Personally, gue selalu lebih suka yang plastik karena I travel a lot. Jadi kalau bawa yang bahan lain biasanya pecah terus. Terus juga plastik, walaupun nggak segampang silikon, biasanya dia lebih gampang dibersihin. Jadi ada beberapa dripper yang silikon yang pernah gue pakai. Gue bawa traveling paling enak karena bisa dipencet-pencet, dia
bentuknya berubah lagi seperti biasa setelah di unpack, tapi biasanya bersihinnya agak susah kalau nggak pakai cleaning agent. Oke, airnya udah panas, kita akan masukin sama 20 grams sarang burung. Lalu kita akan bloom 2 kali lipat weight-nya. Mungkin kalau yang nggak biasa ngebloom di area yang besar kayak gini, kayak misalnya biasa pakai V60 atau dripper yang agak lebih kecil, perlu diperhatiin pas lagi ngebloom ini, apalagi kalau kita ngebloomnya cuma 2 kali lipat, itu area yang mesti di cover gede banget. Jadi mungkin tuangnya jangan cepet-cepet supaya target air yang kita mau itu kesampaian. Jadi nggak tiba-tiba udah 2 kali lipat beratnya, belum semuanya basah. Jadi harus berhati-hati. Yang gue kurang tahu adalah biasanya kalau kita bandingin different material itu kan thermal conductivity-nya, seberapa dia bisa nahan panas atau nyerap panas. Nah, yang gue kurang tahu adalah seberapa sama atau seberapa jauh thermal conductivity dari borosilicate glass sama bahan plastik seperti ini. Kalau plastik sama keramik kan udah jauh, semua orang tahu. Tapi kalau antara gelas sama ini, I don't know. Mungkin ada yang tahu, bisa komen di bawah. Mungkin ada scientist yang nonton ini. 2, 3, 4, 5. Let me know. It will be interesting to know. Karena mungkin bentuknya sama, geometrinya sama, turunnya semuanya cepatnya sama, tapi karena thermal conductivity-nya berbeda, rasanya bisa beda juga. Never know, right? Oke, sekarang kita kasih coba dulu yang pertama sambil nungguin ini drip. Aroma kopi enak. Thank you. Cool. Sama persis sih dripnya. 210 udah kering di atas, 220 udah drip semua. Jadi secara speed no big difference. Jadi mungkin yang beda adalah rasanya. Oke, jadi kita cobain dulu ya. Ini yang pertama tadi. Masih agak panas. Maaf, harus spit out lagi puasa. It's good. Obviously natural anaerobic, funky, tapi nggak funky banget sih. Ini nggak terlalu banyak kakao nibs-nya, a lot of fruits, jadi kayak apa ya? Blackcurrant, terus juga grape, lumayan sweet, black grapes, tapi nggak sampai grape candy. Karena di belakangnya ada cacao nibs sama rum. Really good rum actually, spice rum. Oke, sekarang kita coba yang kedua. Puternya agak banyakan biar temperaturnya mirip. Nah ini, tadi kita nggak pakai dial in, nggak pakai kalibrasi, jadi langsung asal buat aja dengan resep standar. Lumayan oke sih, secara brew ratio lumayan, tapi belakangnya agak kering. Mungkin itu bisa di fix with different methods, tapi sekarang kita bandingin aja karena kebetulan waktunya sama persis, jadi kita bisa bandingin di ekstraksi ini rasanya gimana. Oke, kalau aroma sih mirip, tapi yang ini agak lebih fruity sih honestly aromanya.
Oke. Yang ini, yang plastik, jauh lebih manis. Lumayan jauh actually. Tapi spektrum rasanya berbeda. Jadi kalau yang ini tadi lebih ke blackcurrant. Terus juga ada grapes. Yang ini lebih manis, jadi lebih kayak strawberry sebenarnya. Jadi acidity-nya berkurang, pahitnya berkurang. Tapi strawberry-nya yang manis banget gitu ya. Terus grapes-nya masih ada, tapi nggak se-obvious yang ini. Lebih juicy, ada peach-nya. Terus juga di belakangnya baru ada sedikit rum dan cacao nibs, tapi nggak banyak sih. Very interesting. Kalau di sini tulisannya jasmine, red wine, cocoa, red cherries, prunes, grape, sweet chocolate. Nggak ada jasmine-nya sih. Red wine ya sure bisa. Cacao, red cherry ya bisa sih, lumayan sih. Tapi mungkin bukan cherry yang I guess fresh cherry ya, dari mungkin kayak dari Tasmanian gitu. Lumayan sih, tapi nggak, kalau yang gelas definitely nggak ada. Yang dari plastik ini bisa karena lumayan juicy, jadi bisa dibilang red cherry, grape yes, sweet chocolate, maybe not sweet chocolate, tapi lebih ke cacao nibs. Although nggak se pahit dan asam cacao nibs, tapi ada lumayan rasanya gitu. Cobain lagi ya. Masih sama manis. Interesting. Jadi yang ini udah agak lebih dingin lagi. Acidity-nya naik banget. Kayak biasa kopi kalau dingin acidity-nya memang naik. Tapi yang ini naiknya yang kayak grape acidity-nya definitely keluar. Terus lebih winey. Tapi masih kurang manisnya itu loh. Nggak sekeluar yang di sini. Jadi acidity-nya naik. Yang ini mungkin begitu agak dingin acidity-nya akan naik juga. Tapi kita lihat apakah masih balance. Oke, yang ini acidity-nya jelas naik, tapi karena ada sweetness-nya yang tadi, itu masih lumayan kebantu dari segi overall balance. Interesting. Mungkin untuk Mandela Natural Anaerobic, yang plastik lebih cocok, tapi untuk kopi-kopi lain misalnya yang butuh bantuan, misalnya acidity yang agak lebih tinggi, traditional natural misalnya, bukan yang anaerobic, atau misalnya kopi Whitehall atau kopi honey, mungkin lebih cocok yang glass. Tapi untuk ini, gue personally lebih prefer yang plastik. Oke? Mungkin yang udah pernah nyobain si Dripper April X Suji plastik atau kaca, bisa kasih tahu pengalamannya gimana. Or kalau ada mau nanya-nanya juga, bisa tanya di kolom komentar. Otherwise, I'll see you on the next episode. Ciao!